Cuma butuh 10 menit, waktu Hotman Paris buktikan Nadiem Makarim tak korupsi. Di depan Pak Prabowo. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menanggapi penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim. Nadiem adalah ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek. Ia terjerat korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Dirinya pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Kamis, 4 September 2025. Proyek pengadaan tersebut bernilai sekitar 9,9 triliun rupiah dengan kerugian negara ditaksir mencapai 1,98 triliun rupiah. Sementara proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook ini bernilai sekitar 9,9 triliun rupiah, dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1,98 triliun rupiah. Hotman Paris, yang juga merupakan kuasa hukum Nadiem Makarim sangat yakin bahwa kliennya tersebut sama sekali tidak terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Saya buktikan 1. Nadiem Makarim tidak menerima uang 1 sen pun, 2. Tidak ada markup dalam pengadaan laptop, 3. Tidak ada yang diperkaya, ujarnya kepada wartawan, Kamis, 4 September 2025. Hotman Paris menegaskan dirinya dapat membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Bahkan dalam waktu 10 menit, mengutip tribunjakarta.com. Saya hanya membutuhkan 10 menit untuk membuktikan itu di depan Bapak Prabowo, yang pernah menjadi klien saya selama 25 tahun, kata Hotman Paris. Seluruh rakyat Indonesia ingin hukum ditegakkan, ini saatnya, saya ingin membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi, tapi kenapa dia ditahan, imbuhnya. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Adapun pasal 2 dalam UU Tipikor yakni mengatur perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sedangkan pasal 3 mengatur penyalahgunaan wewenang jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang juga merugikan keuangan negara. Nur Cahyo pun mengungkapkan peran Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook tersebut. Nur Cahyo mengatakan bahwa Nadiem Makarim dianggap berperan meloloskan proyek pengadaan Chromebook yang sebelumnya pernah ditolak oleh Mendikbud sebelumnya Muhadjir Effendi. Penolakan laptop Chromebook di era Muhadjir Effendi itu, kata Nur Cahyo, lantaran gawai tersebut pernah gagal dalam uji coba tahun 2019. Atas perintah Nadiem Makarim pula akhirnya Kemendikbudristek Dikti bekerja sama dengan Google untuk pengadaan Chromebook. Nur Cahyo juga mengatakan bahwa pada Februari 2021, Nadiem menerbitkan Permendikbud No. 5 Tahun 2021 tentang penunjukan operasional dana alokasi khusus reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 yang dalam lampiran sudah kunci spesifikasi Chrome OS dalam proyek pengadaan laptop tersebut. Sehingga Nadiem Makarim disebut telah menerobos Perpres No. 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus, DA, fisik tahun anggaran 2021. Serta menerobos Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Pun Nadiem dianggap telah menerobos Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 diubah dengan Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang jasa pemerintah.